Kita sedang hidup di saat dunia kita sudah hampir tiba ke penghujungnya. Peristiwa-peristiwa akhir zaman sudah pun kian digenapi dan telah pesat terjadi di sekeliling kita. Ramai yang berasa putus asa dan telah kehilangan pengharapan mereka. Kesan daripada masa-masa kesukaran dan pelbagai jenis permasalahan serta tekanan hidup. Ramai yang sedang mencari-cari jawaban kepada segala persoalan hidup mereka. Berita baik untuk Anda, Alkitab akan memberikan kita segala jawabannya. Marilah kita menerokai fakta-fakta menakjubkan daripada Alkitab untuk pengharapan terakhir kita pada zaman akhir ini. Sahabat yang dikasihi, pada episode yang lepas kita telah melihat bagaimana hebatnya strategi dan serangan yang dilancarkan oleh iblis untuk menyesatkan umat manusia. Tujuan utama iblis ini adalah agar umat Tuhan akan menjauh daripada Tuhan dan tanpa sadar akan melalui kesesatan dan tipu daya yang mereka percayai. Dan mereka akhirnya akan kehilangan kehidupan kekal mereka, serta mengakhiri kehidupan mereka dengan kebinasaan. Apa yang paling membahayakan adalah bahwa segala tipu daya dan muslihat iblis ini kelihatannya begitu menyerupai apa yang benar. Ini tidak menghairankan, karena iblis sendiri satu ketika dahulu merupakan malaikat terang. Dan dia mempunyai keupayaan untuk meniru segala sesuatu yang dilihat seakan-akan berasal daripada Allah sendiri. Kita akan terus menyelidiki fakta-fakta menakjubkan daripada Alkitab tentang rencana-rencana jahat iblis ini agar kita dapat mempersiapkan diri secara rohani bagi menghadapi segala tentangan dan serangannya. Sebelum itu saya ingin mengundang sahabat semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, sekali lagi kami merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami memohon kiranya Engkau akan mencurahkan kepada kami kuasa Roh Al-Kudus-Mu pada saat ini. Sewaktu kami akan membuka firman-Mu untuk menyelidiki kebenaran-Mu, untuk menemukan fakta-fakta menakjubkan yang akan menyadarkan kami dan seterusnya mempersiapkan kami bagi menghadapi tantangan-tantangan di akhir zaman ini. Kami doakan agar Tuhan menyertai kami sepanjang waktu pembelajaran ini. Berkati juga sahabat-sahabat saya yang sedang belajar bersama-sama dengan saya. Semoga kehendak Tuhan yang kudus itu dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan di dalam pemberitaan firman Tuhan pada kali ini. Kami doakan dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Berapa hebat dan efektifkah godaan dan strategi setan ini? Mari kita baca beberapa ayat yang dapat menerangkan kepada kita bagaimana iblis telah berjaya di dalam setiap perancangannya untuk menipu umat manusia. Dan kita tidak boleh memandang ringan akan kuasa jahat yang dimilikinya ini. Dalam Wahyu 12 ayat 4 mengatakan, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Kejadian 3 ayat 8 mengatakan, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Dalam 1 Petrus 3 ayat 28 juga menyatakan, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang
yang diselamatkan oleh air bah itu. Tahap kejayaan setan dalam menjerat manusia adalah begitu tinggi. Dalam sepanjang sejarah penciptaan sehinggalah ke hari ini, dia telah berjaya memperdayakan ramai orang. Kita telah mengetahui bagaimana dia telah berjaya menjerat sepertiga daripada malaikat Tuhan di surga. Di zaman Nuh juga, kita telah ketahui bahwa semua manusia lain telah dikuasainya, kecuali 8 orang yang memilih untuk berada di dalam bahtera itu. Sebelum Yesus datang untuk kali yang kedua, setan akan tampil menyamar sebagai Yesus sendiri. Kekuatan hipnotisnya begitu besar sehingga satu-satunya cara bagi kita diselamatkan hanyalah apabila kita menolak untuk pergi bertemu dengannya. Matius 24 ayat 23 hingga 26 mengatakan, pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat, Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, dia ada di padang gurun. Lihat, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat, dia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Yesus telah memberikan kita amaran agar kita tidak mudah terpedaya dengan apapun juga perkabaran tentang kedatangan Yesus dan perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan di sana sini. Bahkan kita juga harus menegah diri kita daripada pergi dan membawa diri kita ke tempat-tempat pencobaan dan godaan tersebut. Jika kita telah pun menetapkan untuk menolak daripada pergi menemui iblis dan mendengarkan suaranya, maka Yesus akan melindungi kita daripada segala penipuannya. Janjinya dalam Yohanes 10 ayat 29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Bukan setakat itu sahaja, malah dia juga boleh membuatkan orang berasa hilang keyakinan akan keselamatan mereka. Dalam Matius 7 ayat 21 hingga 23, Yesus mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ayat-ayat ini menerangkan kepada kita bahwa bahkan gereja Tuhan sendiri, ramai yang tidak sadar bahwa selama ini mereka telah mempercayai segala bentuk pengajaran yang sebenarnya bertentangan dengan kebenaran firman Allah. Ramai yang mengakui bahwa mereka adalah pengikut Kristus dan bahkan memanggil Kristus sebagai Tuhan. Tetapi pada masa yang sama mereka juga telah menyerahkan kebaktian dan kesetiaan mereka kepada iblis. Sama ada dalam sadar maupun tanpa sadar. Dan ini sangat menyedihkan. Karena pada akhirnya nanti apa yang Yesus inginkan adalah agar para pengikutnya boleh membezakan ajaran-ajaran manakah yang benar yang diajarkan di dalam firman-Nya. Mengikut kehendak Bapa Surgawi kita. Dan bukan berdasarkan kepada ajaran serta tradisi manusia. Pada zaman akhir ini majoriti penduduk dunia akan memilih untuk mengikut iblis. Nubuatan dalam Wahyu 13 ayat 3 menyatakan, maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu
sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. Kita akan mempelajari lebih lanjut tentang nubuatan ini pada episode-episode yang akan datang. Tetapi apa yang pasti adalah binatang yang melambangkan iblis ini akan berjaya menyesatkan bahkan seluruh isi penduduk dunia. Hanya sedikit sahaja orang yang akan diselamatkan. Dan mereka yang setia adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Yesus berkata lagi dalam Matius 7 ayat 14. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Dan Matius 22 ayat 14. Yesus juga mengatakan, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Bila dan di manakah iblis akan menerima hukumannya? Apakah bentuk hukuman yang akan diterimanya itu? Yesus berkata dalam Matius 13 ayat 40 hingga 42. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan. Dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Manakala dalam Wahyu 20 ayat 10 mengatakan, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka akan disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Matius 25 ayat 41 juga ada menyebutkan, dan dia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Dan dalam Yeskiel 28 ayat 18 dan 19 juga ada mencatatkan, dengan banyaknya kesalahanmu dan kecurangan dalam dagangmu, engkau melanggar kekudusan tempat kudusmu. Maka aku menyalakan api dari tengahmu yang akan memakan habis engkau. Dan kubiarkan engkau menjadi abu di atas bumi di hadapan semua yang melihatmu. Semua di antara bangsa-bangsa yang mengenal engkau kaget melihat keadaanmu. Akhir hidupmu mendahsyatkan dan lenyap selamanya engkau. Ya, Alkitab memberitahu kita bahwa iblis atau setan akan dilemparkan ke dalam lautan api yang ada di atas permukaan bumi pada akhir zaman nanti. Api itu akan membakar setan beserta para malaikatnya sehingga menjadi abu dan akan mengakhiri keberadaannya sampai selama-lamanya. Dia tidak akan ada lagi. Api itu juga akan membinasakan semua orang berdosa sehingga menjadi abu juga dan tidak akan ada lagi. Pada tindakan terakhir inilah tidak akan ada satu makhluk pun di pihak Tuhan yang akan mati. Dan tidak ada satu makhluk di pihak iblis yang akan tetap hidup. Kita tidak dapat gambarkan betapa beratnya kesedihan yang ditanggung oleh Allah Bapa dan Allah Anak pada saat iblis akan dibinasakan sampai musnah. Lucifer sang kerub dahulu yang begitu dekat dengan mereka jika dibandingkan dengan makhluk ciptaan yang lainnya. Sahabat yang baik dan mengasihi. Tindakan Tuhan dalam membinasakan dia dan jutaan malaikat serta manusia pengikutnya akan menyakiti hati Allah Bapa dan Allah Anak lebih daripada rasa sakit yang dirasakan mereka yang terbakar di dalam api itu. Peristiwa apakah yang akan selamanya mengakhiri masalah dosa yang mengerikan itu? Dan apakah dosa akan muncul lagi? Dalam Roma 14 ayat 11, Rasul Paulus ada menyebutkan, karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah.
Yesaya 45 ayat 23 juga menyatakan, demikian aku sendiri, aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Dan Nahum 1 ayat 9, apakah maksudmu tentang Tuhan? Dia akan menghabisi sama sekali. Kesengsaraan tidak akan timbul dua kali. Dalam ayat-ayat ini kita mengetahui bahwa terdapat dua hal penting yang akan menuntaskan dan mengakhiri masalah dosa. Yang pertama, semua makhluk di alam semesta termasuk iblis dan para malaikatnya akan berlutut dan mengaku bahwa Tuhan adalah lurus, adil, dan benar. Tidak ada lagi pernyataan tentang rahasia-rahasia dalam sejarah maupun isi hati suatu makhluk yang tidak akan dijawab oleh Tuhan. Semua orang berdosa akan mengaku bahwa mereka terhilang karena penolakan mereka untuk menerima kasih Tuhan dan keselamatan yang percuma daripada Tuhan. Mereka akan mengaku bahwa keadilan Tuhan itu menuntut bahwa mereka harus mati dan dibinasakan. Mereka semuanya akan mengaku bahwa mereka layak dihukum mati dan tidak akan ada lagi sampai selama-lamanya. Yang kedua, dosa akan dihapuskan sama sekali dari alam semesta dengan satu tindakan pemusnahan terhadap dosa. Orang berdosa, iblis, dan malaikat-malaikat yang berdosa secara total. Tuhan sangat tegas dalam hal ini. Dosa tidak akan timbul lagi untuk menodai alam semesta ciptaan Tuhan. Siapakah yang akan memastikan pemusnahan dosa dari alam semesta ini dilakukan secara final dan menyeluruh? 1 Yohanes 3 ayat 8 mengatakan, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya dia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Dan Ibrani 2 ayat 14 menyatakan, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka dia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya dia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Melalui kehidupannya yang tanpa dosa, kematiannya dan kebangkitannya, Yesus sendirilah yang akan membuatkan pemusnahan dosa itu menjadi suatu kepastian. Bagaimanakah perasaan Bapa terhadap manusia? Yesus berulang kali menegaskan bahwa Bapa begitu mengasihi anak-anaknya. Yohanes 16 ayat 27 mengatakan, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Yohanes 17 ayat 22 dan 23 juga menyatakan, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Ini adalah pernyataan doa Yesus sendiri dan sebuah kepastian bahwa Bapa Surgawi kita begitu mengasihi kita. Iya, Allah Bapa sangat mengasihi manusia. Allah Anak juga sangat mengasihi manusia. Tujuan utama Yesus dalam hidupnya adalah untuk menunjukkan sifat-sifat Bapa melalui kehidupannya, supaya semua orang dapat memahami dan mengetahui betapa baik, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang Bapa itu sebenarnya. Dan Dia sudah pasti tidak mahu melihat seorang pun daripada kita yang tewas dan dikalahkan oleh iblis. Dia rindu untuk menyelamatkan kita dan membawa kita untuk tinggal bersama-sama dengan Dia sehingga selama-lamanya. Sahabat yang dikasihi,
Banyak lagi fakta-fakta yang begitu menakjubkan yang akan dapat kita temukan di dalam firman Tuhan yang begitu luar biasa ini. Saya mengundang sahabat semua untuk teruskan bersama saya dalam episode-episode yang akan datang. Saya percaya Alkitab inilah yang akan dapat memberikan kepada kita segala jawaban mengenai semua persoalan hidup yang kita sedang hadapi. Sesungguhnya Alkitab inilah satu-satunya pengharapan terakhir yang boleh kita percayai bagi mempersiapkan diri untuk menghadapi segala tentangan serta kesukaran di akhir zaman ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena sekali lagi firman-Mu telah memancarkan cahaya kebenarannya kepada setiap kami. Kami mengetahui bagaimana jahatnya rencana dan serangan iblis ini kepada kehidupan kami. Iblis ingin menjauhkan kami daripada Tuhan dan ingin membinasakan kehidupan kami. Tetapi kami sangat bersyukur Tuhan karena Yesus sendiri yang Engkau telah utuskan demi kasih-Mu kepada dunia, termasuklah kami manusia yang berdosa ini. Sehingga Yesus telah menyerahkan hidupnya untuk mati bagi kami. Tuhan, terima kasih di atas pengorbanan yang besar dan luar biasa ini. Tolong kami Tuhan untuk terus setia kepada Engkau, untuk terus menjadikan Yesus sebagai juru selamat kami satu-satunya, dan berpegang kepada janji-janji Tuhan untuk melepas dan membebaskan kami daripada serangan dan belenggu kejahatan iblis yang mungkin selama ini sedang merantai hidup kami. Berikan kami kekuasaan dan kekuatan untuk menentang dan melawan serangan-serangan jahat si iblis ini. Kami rindu untuk melihat Yesus Kristus datang di angkasa dan membawa kami pulang untuk tinggal bersama-sama dengan Engkau selama-lamanya, dan Engkau akan melenyapkan dosa daripada bumi ini. Tuhan, terima kasih karena Engkau memberkati kami sepanjang pembelajaran ini. Terima kasih juga Engkau terus memberkati sahabat-sahabat saya yang masih lagi setia belajar bersama-sama dengan saya. Terimalah doa kami, karena kami doakan dan serahkan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sekiranya sahabat semua mempunyai sebarang pertanyaan, doa permohonan, ataupun ingin mengetahui dengan lebih lanjut tentang fakta-fakta Alkitab ini, bolehlah menulis kepada kami melalui alamat email prayer@hopetv.asia. Saya juga ingin mengundang sahabat semua untuk menyaksikan program-program kerohanian, kesehatan, kekeluargaan, pendidikan, dan banyak lagi melalui saluran TV kami di hopetv.asia, ataupun melayari laman Facebook di Hope Channel Asia Tenggara. Semoga Tuhan memberkati dan semoga kita bertemu lagi.